Halo guys, pernah nggak sih kalian membayangkan ada sebuah perusahaan yang terlihat sangat sukses dan juga dipuji banyak orang, bahkan dianggap sebagai perusahaan paling inovatif di dunia, tetapi semua kesuksesan itu hanyalah sebuah topeng. Nah, itulah yang terjadi pada Enron Corporation, perusahaan energi asal Amerika Serikat yang pada saat itu dianggap sebagai simbol keberhasilan bisnis modern. Gedungnya megah, sahamnya juga terus naik, bahkan investor berlomba-lomba untuk menanamkan modal di sana. Tetapi siapa sangka di balik semua itu ternyata ada manipulasi laporan keuangan secara besar-besaran. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, kasus ini tidak hanya menghancurkan Enron, tetapi juga menyeret Arthur Andersen sebagai kantor akuntan publik terbesar di dunia pada saat itu. Enron didirikan pada tahun 1985 dan bergerak di bidang energi, khususnya distribusi gas alam dan juga perdagangan energi. Nah, di bawah dari kepemimpinan dari Kenneth Lay, Enron berkembang sangat cepat. Bahkan majalah Fortune itu menobatkan Enron Corporation sebagai perusahaan paling inovatif di Amerika selama 6 tahun berturut-turut. Nah, terus juga bisnisnya terus berkembang. Enron tidak hanya di bidang energi saja, tetapi mulai memasuki bisnis seperti listrik, internet broadband, dan juga komoditas perdagangan online. Nah, karena terlihat sangat sukses, akhirnya para investor itu mulai tertarik dan percaya untuk membeli saham Enron, sehingga sahamnya harganya terus naik dan juga perusahaan terlihat sangat sehat. Tapi pada kenyataannya ternyata kondisi keuangan Enron itu tidak sebaik yang ditampilkan di publik. Nah, dari sinilah awal mula masalah besar itu dimulai. Nah, untuk mempertahankan citra baik dari perusahaan, akhirnya manajemen Enron itu mulai melakukan manipulasi laporan keuangan. Nah, sebenarnya pada saat itu Enron Corporation memiliki banyak utang dan juga beberapa bisnisnya mulai mengalami kerugian. Tetapi perusahaan itu nggak mau kalau investor tahu tentang hal ini. Akhirnya Enron melakukan banyak cara agar perusahaan tetap terlihat untung dan juga laporan keuangannya terlihat sehat. Tokoh penting yang ada di dalam kasus ini itu salah satunya ada Jeffrey Skilling sebagai CEO dan juga Andrew Fastow sebagai CFO. Andrew Fastow itu membuat beberapa perusahaan bayangan atau special purpose entity untuk menyimpan utang Enron. Jadi utang-utang Enron itu dipindahkan ke beberapa perusahaan bayangan yang diciptakan tadi, sehingga perusahaan tetap terlihat menguntungkan dan juga laba perusahaan terlihat sangat tinggi. Enron juga melakukan salah satu metode accounting yang disebut mark-to-market accounting. Nah, sederhananya itu Enron mencatat keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh di masa depan, seolah-olah keuntungan tersebut sudah benar-benar didapatkan sekarang. Jadi contohnya misalnya Enron punya perjanjian bisnis selama 10 tahun, maka perkiraan keuntungan selama 10 tahun tersebut seluruhnya dicatat sebagai laba di tahun pertama, sehingga laba Enron itu terlihat sangat tinggi dan investor tetap percaya kepada Enron. Tetapi semakin lama kebohongan akhirnya semakin besar dan tidak dapat ditutupi. Nah, disinilah seharusnya peran auditor independen untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Auditor Enron pada saat itu adalah Arthur Andersen sebagai salah satu kantor akuntan publik terbesar di dunia. Nah, sebagai auditor independen, seharusnya Arthur Andersen bisa menjaga independensinya dengan memeriksa laporan keuangan Enron secara objektif dan memastikan semuanya sesuai dengan fakta. Ternyata Arthur Andersen gagal menjaga independensinya. Arthur Andersen mendapatkan bayaran yang sangat besar dari Enron. Bahkan bayarannya ini bukan hanya dari jasa audit saja, tetapi juga mendapatkan dari jasa konsultasi. Nah, dari hubungan yang terlalu dekat ini akhirnya muncul konflik kepentingan. Pada tahun 2001 mulai muncul kecurigaan terhadap laporan keuangan Enron. Salah satu analis laporan keuangan itu mulai mempertanyakan laporan keuangan Enron yang terlihat sangat tidak masuk akal. Setelah itu dilakukan penyelidikan, akhirnya terbukti bahwa laporan keuangan Enron selama ini penuh dengan manipulasi.
Nah, ketika publik sudah mengetahui fakta buruk ini, akhirnya kepercayaan investor mulai runtuh dan harga saham Enron akhirnya turun secara drastis, bahkan mencapai tidak bernilai. Dan pada Desember 2001, Enron resmi dinyatakan bangkrut. Nah, dampak dari kasus ini itu sangat besar, teman-teman. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan juga tabungan pensiun mereka, investor mengalami kerugian miliaran dolar, kepercayaan masyarakat terhadap dunia bisnis dan juga profesi akuntan menurun drastis. Bahkan bukan Enron saja yang hancur, Arthur Andersen juga ikut runtuh. Reputasi KAP tersebut juga hancur, akhirnya kehilangan izin praktik audit. Kasus ini menunjukkan bahwa satu saja pelanggaran etika bisa menghancurkan perusahaan sebesar apapun itu. Dari kasus Enron Corporation dan Arthur Andersen, kita belajar bahwa keberhasilan sebuah bisnis tidak bisa hanya dilihat pada keuntungan dan juga pertumbuhan dari perusahaan. Dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah aset yang sangat berharga. Sebagai calon profesional di masa depan, etika bisnis dan profesi itu tidak hanya dipelajari di dalam kelas sebagai teori, tetapi juga harus ditanamkan dalam diri sebagai prinsip bahwa kita tidak bisa melanggar etika. Karena tanpa etika, sebesar apapun perusahaan berdiri, maka perusahaan bisa saja hancur dari dalam. Terima kasih.